Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Indo Hobi Catur. Apa kabar para pecinta catur di seluruh Indonesia? Kali ini saya akan mereview satu permainan dari Arjun Erigaisi melawan Magnus Carlsen pada ronde terakhir ajang Tata Steel Chess 2023. Dengan posisi di peringkat ketiga, Magnus tentunya wajib menang untuk menjaga kansnya terjadi tiebreak jika Abdusattorov kalah dan Anis bermain remis pada ronde ke-13 ini. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat permainannya. Arjun membuka dengan kuda ke F3, pembukaan reti, lalu kuda ke F6, pion G3, serangan Hindia Raja, pion ke B6, gajah ke G2, gajah ke B7, lalu Arjun rokade. Pion ke G6, pion ke C4, gajah ke G7, pion D4, mencoba menguasai pusat papan, lalu Magnus rokade. Pion ke D5, mencegah langkah kuda ke C6 dan menutup diagonal H1 ke A8. Lalu kuda ke A6, kuda ke C3, kuda ke C5. Langkah bagus dari Magnus menempatkan kuda di petak penting untuk memperkuat penguasaan di pusat. Lalu kuda ke D4, mencegah manuver kuda hitam ke petak E4. Lalu pion ke E5. Serangan balik Magnus di pusat papan dengan harapan Arjun memotong pion dengan eng pasang di petak E6 agar tekanan putih berkurang. Lalu kuda menghindar ke petak C2, pion A5. Magnus ingin membuka lajur A untuk penyerangan. Pion B3, mencegah langkah pion ke A4, pion D6, lalu pion E4. Langkah ini menutup perkembangan perwira putih. Arjun sepertinya tidak berani membuka petak pusat karena kedua kuda hitam sudah aktif dan bisa bermanuver di pertahanan putih. Gajah ke C8, menempatkan gajah ke petak aktif, lalu kuda ke A3. Langkah ini adalah langkah baru dalam pembukaan ini, jadi kita sudah masuk ke permainan baru. Lalu kuda ke E8, dengan maksud membuka jalan pion ke F5. Kuda A ke B5, kuda ini satu-satunya perwira putih yang bisa masuk ke area pertahanan hitam, tapi langkah kuda ini seperti tidak ada artinya. Lalu gajah ke D7, benteng ke B1, pion F5, mencoba membongkar susunan pion putih di pusat, pion ke F3, menjaga pion di D4, dan Magnus melanjutkan pion ke F4. Lalu pion A3, langkah yang kurang akurat. Mungkin maksud Arjun adalah untuk memajukan pion ke B4. Lalu G5, pion B4, dengan tujuan untuk mengancam kuda, dan Arjun lebih memilih untuk membuka sayap menteri sebelum serangan hitam sampai ke wilayah rajanya. Kuda menghindar ke B7, pion G4, kembali Arjun mencoba menutup jalan depan raja, lalu pion ke H5. Magnus tidak menyerah meskipun Arjun terus menutup serangannya. Pion H3, menjaga pion di G4, lalu benteng ke F7, raja ke F2. Arjun segera memindahkan rajanya ke wilayah aman sebelum lajur G atau lajur H terbuka. Gajah ke F8, benteng ke G1, lalu benteng ke H7. Gajah ke F1, lalu kuda ke F6. Magnus menyiapkan kudanya untuk membongkar petak G4. Raja ke E1, menteri ke C8, menambah kekuatan menuju petak G4, lalu benteng ke B2. Kuda ke D8, lalu menteri ke D3. Kuda ke F7, raja ke D1, lalu gajah ke E7. Di sini bisa kita lihat semua perwira hitam sudah aktif dan sebagian besar mengarah ke sayap raja. Sedangkan perwira putih sangat pasif sehingga hanya bisa bertahan. Kemudian raja ke C2, pion A memakan pion di B4. Tentunya pion ini harus diambil oleh putih, jika tidak akan sangat berbahaya. Pion A memakan pion di B4, kemudian pion H memakan pion di G4. Pion H memakan pion di G4, benteng ke A1, ditutup dengan benteng ke B1,
Lalu benteng ke H2 skak, benteng ke G2 menutup skak, benteng H memakan benteng di G2 skak, gajah memakan benteng di G2, lalu benteng mengambil benteng di B1. Raja mengambil benteng di B1, lalu kuda ke G4. Langkah brilian dari Magnus, dan setelah langkah ini Arjun tidak bisa menahan gelombangan serangan Magnus. Pion F memakan kuda di G4, gajah memakan pion di G4, kemudian gajah ke F3. Mengajak pertukaran gajah, tapi Magnus menolak, gajah ke H3. Lalu gajah ke H5, menyiapkan serangan balik saat ada kesempatan, lalu pion ke G4. Magnus terus menekan sayap Raja Putih, lalu kuda ke E2, langkah bagus dari Arjun untuk mengawasi petak G3 seandainya pion maju ke G3. Dan misalkan saja jika Magnus mengambil langkah ke G3 setelah dimakan oleh kuda, lalu pion memakan kuda, dan menteri memakan pion skak, maka hitam akan kalah karena posisi raja hitam rawan diserang oleh perwira putih. Kita kembali ke permainan. Setelah kuda ke E2 tadi dari Arjun, Magnus melanjutkan dengan gajah ke F1. Menahan langkah kuda seandainya pion maju ke G3. Lalu menteri ke D1, mengancam gajah. Gajah menghindar ke G2, sekaligus menyerang pion di E4. Lalu gajah ke G6, melindungi pion di E4. Kuda ke G5, menambah tekanan pada pion E4. Kemudian kuda ke C2. Arjun juga menambah penjagaan pada pion E4. Kemudian gajah ke F3. Lalu menteri ke F1, raja ke G7, dengan maksud mengancam gajah dan memberi jalan bagi menteri ke petak H8. Gajah ke F5, menteri ke H8, lalu kuda memakan pion di F4. Langkah yang terlambat dari putih dengan maksud membuka petak pusat agar bisa melakukan serangan balik. Lalu pion E memakan kuda di F4, gajah memakan pion F4, lalu gajah ke F6. Menyerang kuda dan mencoba menguasai diagonal A1 H8. Lalu menteri ke C1 menjaga kuda, kuda ke F7, kuda ke B5, menyerang pion di C7, lalu menteri ke A8. Dengan ancaman skak di petak A1, pion E5 menutup diagonal gajah hitam, lalu pion D memakan pion di E5, mengancam gajah dan gajah mundur ke petak D2. Lalu kuda ke D6 dengan maksud mengancam gajah di petak F5, lalu gajah ke H6, skak, raja ke F7, dan kuda memakan kuda di D6. Pion C memakan kuda di D6, lalu gajah ke G5. Arjun mengajak pertukaran gajah, lalu menteri ke H8, gajah ke E3, pion ke E4 membuka diagonal kembali, lalu gajah memakan pion di B6. Mencari kemungkinan meloloskan pion untuk promosi jika terjadi pertukaran menteri dan gajah. Lalu menteri ke H2, gajah ke G1 mengancam menteri, lalu menteri ke E2. Pion ke B5, dan menteri ke D3. Skak. Dan di sini setelah langkah ke-56 dari Magnus, Arjun menyerah dikarenakan putih pasti skakmat dalam 7 langkah berikutnya. Misalkan jika dilanjutkan setelah menteri ke D3, di sini putih hanya memiliki 2 pilihan langkah, yaitu dengan menutup ke C2 atau raja berpindah ke A2. Jika putih memilih menutup dengan menteri, maka langkah lanjutan dari hitam adalah menteri ke A3. Lalu gajah ke E6, mengulur langkah dengan mengancam raja, raja berpindah ke G7, lalu gajah ke D4, menutup diagonal bagi gajah petak hitam milik hitam. Tentu saja ini harus dimakan oleh gajah, gajah memakan gajah di petak D4, lalu menteri ke A2, mengajak pertukaran menteri, maka menteri bisa ke B4, skak. Setelah raja ke C2, menteri ke C3, skak. Tidak ada petak aman bagi raja putih, tentunya raja putih harus kembali ke petak B1. Lalu menteri ke E1, skak, kembali ke C2, dan akan skakmat di petak D1. Atau langkah pilihan lainnya adalah raja ke A2. Kemudian hitam melanjutkan dengan gajah ke D1. Dengan ancaman skakmat di petak B3. Kembali gajah ke E6, putih kembali mengulur langkah. Setelah raja misalkan ke E7, tentu saja menteri harus memakan gajah di petak D1.
Menteri memakan gajah di petak D1, menteri memakan menteri di D1, lalu raja ke A3, skak di petak A1, jika raja menghindar ke petak B4, maka menyusul gajah ke petak C3 skak. Tentu saja petak yang tersisa hanya petak B3, lalu skak di petak B2, raja ke A4, maka akan skak mat di petak B4. Oke, sekian saja review kali ini dari saya. Dan setelah kemenangan di ronde ke-13 ini, Magnus hanya bisa finish di urutan ketiga dikarenakan Anies berada di posisi pertama dan Abdusattorov di posisi kedua. Terima kasih sudah menonton. Semoga Anda menikmati video kali ini. Klik like jika Anda suka, dislike jika tidak suka. Subscribe agar saya semakin bersemangat membuat video-video menarik lainnya yang tentunya masih dari dunia catur. Dan terima kasih juga bagi yang sudah subscribe, like, serta komen di video ini atau video saya sebelumnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.